Beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS pemilu tahun 2024 sebanyak 205 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi dan 130 negara. Jumlah tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada pemilu 2019. Mereka akan memilih di 820.273 tempat pemungutan suara di dalam negeri dan 3.014 TPS di luar negeri. Di Kabupaten Karanganyar sendiri, KPU menetapkan daftar pemilih tetap pemilu 2024 sebanyak 707.967 orang yang tersebar di 177 desa dan kelurahan di Kabupaten Karanganyar, yang didominasi pemilih dari kalangan perempuan. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan pemahaman akan pendidikan politik serta pemahaman tahapan pemilu 2024 ini sangat diperlukan masyarakat, termasuk sinergi dari berbagai pihak untuk menyukseskan pemilu 2024. Berbagai langkah dan tahapan sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang secara kontinu melakukan sosialisasi dan pendidikan politik untuk masyarakat, termasuk menjaga stabilitas keamanan jelang pemilu 2024. Hai Sobat Solopos, apa kabar? Senang sekali saya Clara Puspita sudah berada di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dan meskipun cuaca cerah, udara segar, tapi kayaknya ketegangan mulai berasa ya. Karena kita akan berada di fase menjelang pemilu 2024. Nah, biar lebih seru lagi, sekarang saya udah janjian buat ngopi bareng alias ngobrol penting nih bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, yaitu adalah Pak Bambang Sutarmanto. Kira-kira obrolannya seperti apa? Seseru apa? Yuk ikutin saya. Selamat pagi Pak Bambang. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat Mbak. Sudah siap buat ngopi bareng? Boleh. Boleh. Mari. Lebih baik duduk di sana. Oke, ayo kita ngobrol. Sobat Solopos, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Bambang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sobat Solopos, ini Pak Bambang luar biasa. Maaf mengganggu kesibukannya. Tidak apa-apa Mbak. Santai ya? Santai. Santai. Ngomongin kesibukannya Bapak apa sih sekarang? Ini kesibukan kami akan melaksanakan pendidikan pembuat bintek pada partai politik. Pada partai politik berkaitan dengan pembinaan administrasi dan pelaporan partai politik. Untuk persiapan pemilu ya? Untuk persiapan pertanggungjawaban dalam rangka pembuatan pertanggungjawaban bantuan partai politik tahun 2023. Tahun 2023 itu untuk bantuan partai politik kan sudah cair, Mbak. Iya. Sehingga perlu kami lakukan bintek biar administrasinya, terus cara pembagiannya untuk pendidikan politik dan operasional itu sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau kita ngomongin pesta demokrasi tahun 2024, mungkin sobat-sobat masih ada yang penasaran. Sebenarnya peran Kesbangpol itu apa sih untuk pemilu 2024 nanti? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Peran-perannya, kemudian tugasnya apa, seperti itu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar itu sebagai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Tugas Kesbangpol membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Terus ruang lingkup urusan pemerintahan umum antara lain
Itu pembinaan urusan pembinaan Wasbang, wawasan kebangsaan Oke. dan ketahanan nasional, Mhm. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lazim kita sebut 4 pilar. 4 pilar. Oke. Kemudian juga persatuan dan kesatuan bangsa, Mhm. pembinaan kerukunan. Oke. Pembinaan kerukunan itu kami yang ada di Kesbangpol itu punya ini Mbak, punya FKUB, Forum Mhm. Kerukunan Umat Beragama. Oke. Punya FKUB di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan itu juga punya PKUB. PKUB itu Paguyuban Kerukunan Umat Beragama. Nah, FKUB itu anggotanya dari berbagai unsur agama yang ada di Indonesia. Itu di bawah Kesbangpol sendiri ya? Kesbangpol sendiri. Oke, itu tadi adalah tugas-tugas dari Kesbangpol. Juga berkaitan dengan penanganan konflik, konflik sosial, koordinasi perangkat daerah, prinsip demokrasi, juga HAM dan kekhususan. Kemudian yang terakhir pengembangan demokrasi Pancasila. Oke, dan salah satunya yaitu rinciannya adalah untuk mengawasi ya terjadinya atau berjalannya pemilu 2024. Betul. Oke, kalau kita ngomongin pemilu 2024 lagi ya Pak ya, kan sudah ada 18 partai politik yang akhirnya lolos ya sesuai dengan ketentuan pemilihan umum. Dan juga tahapan-tahapan pemilu juga sudah mulai berjalan nih Pak. Kira-kira kalau kita boleh tahu, kondisi saat ini jelang pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar sendiri seperti apa? Alhamdulillah dari 18 partai politik yang lolos peserta pemilu di Kabupaten Karanganyar semua ada calegnya, Mbak. Semua ada Semuanya calegnya. Ada calegnya, Oke. sehingga meminimalisir potensi gugatan dari partai politik pada tahap pencalonan anggota legislatif. Oke. Sebagai gambaran secara umum pemilu di Kabupaten Karanganyar pada saat ini kita sudah sampai tahapan pengajuan calon anggota DPR Oke. di PD, di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Untuk pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar itu sudah dilaksanakan tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei 2024. Jadi dari di Kabupaten Karanganyar ini terbagi menjadi 5 daerah pemilihan atau 5 dapil. 5 dapil. Ya, Oke. dapil ada Di mana aja tuh? 18 partai politik, ada 573 calon legislatif. 573 ya Pak ya? 573 Untuk Karanganyar sendiri ya, calon legislatif. Nah, itu ada yang laki-laki, itu ada 343 calon, yang perempuan itu ada 230 calon legislatif. Nah, tingkat keterwakilan perempuan sebesar 40%. 40% ya? Hampir ya? Hampir sama ya Pak ya? Ya, dengan yang pria seperti itu. Kemudian ya selisihnya cuma 10% ya. 10% ya? 10%. Oke. Kemudian juga pemutakhiran data pemilih saat ini sudah dilaksanakan di PSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, hasil perbaikan yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2023. Oke, kemarin baru aja ya Pak ya? Ya, kemarin. Kabupaten Karanganyar ini ada 17 kecamatan, Mbak. Oke. Nah, itu ada 177 desa kelurahan. Oke. Yang terbagi 162 desa dan 15 kelurahan.
Oke. Ada TPS-nya, Mhm. itu ada 3.200-an kurang lebih. Untuk TPS-nya sendiri ya Pak? TPS-nya Secara sendiri. keseluruhan? Ya, secara keseluruhan. Oke. Terus DPT Mhm. atau jumlah pemilih, sementara jumlah pemilih itu ada 709.802 pemilih. Oke. Itu tadi adalah gambaran ya Pak? Gambaran ya. Gambaran secara rinci untuk kondisi pemilu di Kabupaten Karanganyar sampai saat ini. Iya. Oke, kemudian Itu yang pemilih itu ada laki-laki dan perempuan. Pemilih laki-laki itu ada 349.642. wow, Terus dan untuk perempuan ada 360.160 pemilih. oke. Jadi banyak perempuannya. Banyak perempuannya ternyata ya. Banyak pemilih perempuannya daripada laki-lakinya. Oke. DPT yang akan ditetapkan dalam rapat pleno mungkin insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023. Oke, bulan Juni ini ya Pak ya? 2000, ya. Oke, baik. Itu tadi adalah gambaran ya Ya. dari kondisi menjelang pemilu di Kabupaten Karanganyar sendiri. Kemudian kalau untuk Kemudian juga ada bentuk bantuan dan fasilitasi pemerintah oke, dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan pasal 434 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama untuk penugasan personil pada Sekretariat PPK, oke, juga Panwaslu, Kecamatan dan PPS. Juga ada penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Bawaslu, Kecamatan dan PPS. baik. Kemudian juga ada pelaksanaan sosialisasi, ada pelaksanaan pendidikan politik, memantau kelancaran transportasi pengiriman logistik. Oh, ada juga ya Pak ya? Tahapan-tahapan sudah sesuai tahapannya, akan dilakukan pemantauan juga kayak kelancaran penyelenggaraan pengiriman logistik, terus pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu. Oke. Dari keseluruhan itu Pak, kira-kira peran dari Kesbangpol sendiri untuk pemilu 2024 seperti apa? Dan juga pasti kan ada ini ya, berkaitan dengan bagian Bawaslu dan juga KPU, itu posisinya Kesbangpol sendiri seperti apa? Peran Kesbangpol dalam menjaga stabilitas keamanan, persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024. Oke. Kesbangpol adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting, Mbak. Oke. Memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas keamanan, terlebih saat ini dalam mensukseskan pemilu serentak 2024. Kesbangpol juga akan mengawal dan mensukseskan pemilu 2024 dengan meningkatkan sinergitas dengan TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, dan stakeholder lainnya dalam meredam konflik dan potensi konflik yang ada dan juga perlunya untuk melakukan antisipasi konflik agar tidak menimbulkan perpecahan maupun korban jiwa. Nah, itu yang paling penting ya Pak. Benar-benar diawasi. Kami lakukan. Kemudian juga Kesbangpol akan turun langsung ke lapangan untuk memantau kerawanan maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti. Oke. Kemudian Kesbangpol juga selalu membangun koordinasi dengan KPU, Oke. Bawaslu, dan instansi terkait dalam memantau dan mengawasi kondisi yang terjadi di daerah sebelum pelaksanaan pemilu yang akan datang. Oke, berarti benar-benar total untuk pengawasannya dari awal tahapan sampai akhir ya Pak ya? Iya. Supaya semua berjalan dengan lancar, kondusif. Aman, kondusif, tidak ada hal-hal yang
Tidak diinginkan ya Pak? yang tidak diinginkan. Oke. Agar masyarakat tentram, Mhm. damai. Nah, kami minta juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar Mhm. menjelang pemilu dan setelah pemilu tetap rukun, Ya, damai, meskipun ada perbedaan pilihan ya Pak? walaupun ada perbedaan pilihan. Oke. Tidak mungkin kita itu satu pilihan, tidak Betul. mungkin. Bahkan dalam satu rumah sendiri ya? Satu rumah pun tidak mungkin akan menjadi satu pilihan. Betul sekali. Yang penting beda pilihan tidak masalah, tetapi tetap rukun, Oke. damai, saling hormat menghormati Mhm. sesama agar tercipta kondisi wilayah Kabupaten Karanganyar damai, tentram sesuai dengan logonya Kabupaten Karanganyar, Iya. tentram. Tentram. Itu dia. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi masyarakat yang saat ini nih, berjalan, ketika tahapan sudah mulai berjalan nih Pak, kondisi masyarakat di Kabupaten Karanganyar sendiri seperti apa sekarang? Kondisinya alhamdulillah kondusif, Oke. aman, dan mudah-mudahan seperti yang saya katakan tadi, Mhm. menjelang pemilu dan setelah pemilu atau pasca pemilu, Mhm. kondisinya tetap aman, Oke. damai, kondusif, sehingga pemerintah ini akan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan bisa lancar, tidak Oke. ada gangguan, tidak ada permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Berarti untuk pemahaman tentang politik pun juga dari seluruh daerah di Kabupaten Karanganyar juga aman ya Pak? Alhamdulillah Aman ya? Alhamdulillah aman. Karena juga sudah melakukan edukasi-edukasi terhadap mereka ya? Iya Mbak, pemahaman politik masyarakat di setiap kecamatan, setiap kita datang melakukan pendidikan politik, itu alhamdulillah mereka sudah pada tahu, ya, Oke. pada tahu ketika nanti pada tanggal 14 Februari 2024 itu akan dilaksanakan pemilu, itu mereka juga sudah memahami. Setiap kita datang ke desa-desa memang ada tingkat partisipasi pemilih itu memang tidak sama di setiap kecamatan, persentasenya tidak sama. Tapi harapan kami datang ke suatu kecamatan, suatu desa yang mungkin tingkat partisipasinya rendah, itu kami beri pendidikan politik agar tingkat partisipasinya meningkat. Oke. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa pemilu itu kan dilaksanakan 5 tahun sekali. Betul. Harus digunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dengan maksimal ya Pak? Dengan maksimal, dengan memilih wakil-wakilnya yang sesuai dengan nuraninya mereka. Betul. Agar mungkin harapannya mereka agar lebih sejahtera kehidupan bermasyarakat ini. Oke. Di Kabupaten Karanganyar sendiri ada 17 kecamatan, 15 kelurahan, dan 162 desa. Dari sekian banyak daerah itu, ada tantangan tersendiri nggak sih Pak saat melakukan perannya sebagai Kesbangpol? Dan kemudian pastinya juga ada tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan sendiri menjelang pemilu 2024. Ya, kalau tantangan yang terjadi di lapangan mungkin menjelang pemilu, mungkin kaitannya dengan stabilitas pemilu, memang secara sosiologis, Karanganyar ini suatu kabupaten yang berdekatan dengan kota Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Wonogiri, juga sama Sragen ya Mbak ya. Oke. Mungkin tantangan-tantangan ini juga dari, kalau mungkin insya Allah kalau di masyarakat pun kondusif aman. Tapi mungkin berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu ini mungkin kadang tingkat pemberian kesejahteraan atau mungkin uang saku atau yang mungkin boleh dikata honor antara di dalam penyelenggaraan pemilu nanti mungkin bersama KPPS, nah itu mungkin ada beda-bedanya, mungkin jangan menjadikan permasalahan. Oke. Seperti itu. Jadi kayak ada perbandingan sendiri ya Pak? Ya, ada perbandingan, tapi menurut kami juga sudah ada standarisasinya kok. Standarnya. Tapi kalau mungkin selisih 100,
ribu atau mungkin Kabupaten Karanganyar lebih rendah daripada kabupaten atau kota yang lain, ya harus dimaklumi lah. Karena mungkin kemampuan keuangannya mungkin beda-beda, utamanya yang khususnya yang pemilu kada. Oke. Oke, semakin seru obrolannya Pak. Saya boleh ngopi dulu ya Pak? Mari Mbak. Oh ya, oke. Kita ngopi dulu nih sela-sela Pak. Kalau misalnya kita lanjut ngobrol di atas, boleh Pak? Boleh. Boleh ya? Berarti Boleh Mbak. habis ini kita lanjut ngobrol di atas lagi. Jadi Pak terus ngopi, ngobrol penting. Kita ke sana Pak? Boleh. Oke. Mari. Jalannya lewat sini ya Pak? Lewat sini bisa, lewat sana bisa. Oke. Tapi saya didampingi ya Pak, jangan jalan sendiri. Boleh. Nanti hilang saya. Mari, hilang nanti. Oke, Sobat Solopos, tadi kita udah sampai jalan-jalan ya Pak ya, dari bawah ke atas. Dan sekarang kita ada di kantor sekretariat daerah ya? Iya, kantor bupati. Kantor bupati juga di sini ya? Iya. Oke deh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga soal apa sih Kesbangpol, kemudian perannya Kesbangpol sendiri terhadap persiapan pemilu 2024. Kita lanjut ngobrol lagi ya Pak ya? Siap, G. Masih semangat kan Pak? Semangat, Masih semangat Mbak, semangat Mbak Clara. Oke, tadi kita udah menjelaskan soal pemilu dan tahapan-tahapannya. Kira-kira kalau kita bicara soal anggaran nih, anggaran pemilu 2024 dan sepertinya kemarin habis ada kesepakatan ya sama Bawaslu dan KPU. Ya, pada hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin, tanggal 16 Juni 2023. Mungkin bisa ini nih Pak, dijelaskan secara lebih detail bagaimana anggaran pemilu di Kabupaten Karanganyar sendiri. Siap, oke. Terima kasih. Kaitannya dengan anggaran atau pendanaan pilkada pada pemilihan serentak tahun 2024 nanti, Kesbangpol siap memfasilitasi, sudah melakukan panjang Mbak, panjang perjalanan panjang untuk bisa menjadi sebuah kesepakatan antara TAPD, pemerintah Kabupaten Karanganyar dan KPU dan Bawaslu. Itu sangat panjang sekali. Sejak kapan Pak? Ya, kemarin waktu itu udah ada ajuan dari KPU yang nilainya berkisar 80-an miliar sekian. 80 miliar ya? 80 miliar sekian, ya. Tetapi waktu itu kan belum ada cost sharing dari provinsi, sehingga setelah ada cost sharing dari provinsi, itu ada ajuannya dari KPU itu 51 sekian. 51 sekian. Setelah proses panjang dan berliku-liku, menurut kami berliku-liku panjang, berliku-liku, sehingga waktu pengajuan itu belum disepakati, nah kita minta lagi kepada KPU dan Bawaslu untuk diverifikasi lagi, efisienkan lagi. Mas, ada nilai lagi, ya, ajuan lagi dari KPU besar 49, awalnya 50, 51 awalnya 51, terus menjadi 49,9. Nah, terus panjang, tahku, menjadi kemarin. Akhirnya pada hari Jumat itu ada kesepakatan, alhamdulillah, ada kesepakatan bersama antara TAPD dengan pembagian untuk KPU itu 35 miliar. 35 miliar. Ya, untuk Bawaslu itu 7 miliar. Oke,
itu sudah sah ya Pak? Sudah deal, dan nanti kan kita juga masih dari draft TAPD dibawa ke DPRD, ya, di Badan Anggaran sana kan akan diulah lagi, digodok lagi, dimintakan persetujuan, apakah itu disetujui atau tidak, ya Allahu alam, kita yang tahu. Kita masih nunggu kabarnya. Iya, nunggu kabarnya. Itu tadi adalah anggarannya nih Sobat Pos. Kemudian nih, kita masih lanjut ngomongin soal pemilu ya. Kira-kira ada sinergi atau mungkin sejenis kolaborasi apa nih Pak untuk pemilu 2024? Dan ini kaitannya dengan pihak lain yang terkait dan mungkin masyarakat umum. Ya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pihak dalam rangka pemilu ini berkolaborasi dengan pihak terkait, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, yaitu juga melakukan pendidikan politik di sekolahan-sekolahan, itu untuk pemilih pemula dan organisasi kemasyarakatan, khususnya wanita, itu untuk pemilih perempuan, Mbak, untuk pemilih perempuan. Nah, itu ada dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu telah dilaksanakan mulai tahun 2021. Wow, cukup lama ya Pak ya? Ya, alhamdulillah cukup lama, tapi walaupun sedikit demi sedikit, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk Kesbangpol juga dialokasikan untuk pendidikan politik, itu antara lain ada kegiatan temu pikir remaja pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan peserta pelajar dan mahasiswa. Oke, itu pelajar dari usia 18 tahun ya? Ya, terus kemudian juga pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dengan tema peran ormas dalam menjaga demokrasi jelang pemilu serentak tahun 2024 dengan narasumber forum koordinasi pimpinan daerah, utamanya Pak Bupati dan peserta dari pengurus organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karanganyar, itu sebanyak 100 orang. 100 orang. Kemudian juga penanganan masalah aktual dengan narasumber KPU dan Bawaslu atau akademisi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Itu dengan peserta semua pelajar. Semua pelajar. Iya. Berarti pada intinya sebagian besar kolaborasinya itu adalah dalam bentuk pendidikan politik ya? Iya, pendidikan politik juga ada. Pendidikan politik yang dilaksanakan di 17 kecamatan, Mbak. 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar sendiri. Di Kabupaten Karanganyar. Tentunya ya belum semua desa di kecamatan-kecamatan itu bisa karena kondisi keuangan daerah belum bisa dilakukan secara keseluruhan. Sehingga ya bertahap. Ya. Tapi pada akhirnya semuanya bisa tercover ya Pak ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan kami berharap nanti mendekati pemilu serentak 2024 ini ya kita tetap mengalokasikan anggaran untuk pendidikan politik juga. Oke. Kita ngomongin soal pendidikan politik. Seberapa penting sih Pak menurut Pak Bambang pendidikan politik khususnya untuk pemula ya, kemudian untuk perempuan juga, menurut Bapak sendiri bagaimana pentingnya pendidikan politik? Yaitu Mbak, peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi, meningkatkan partisipasi pemilih. Mereka
menggunakan hak pilihnya ketika nanti dalam pemilu dan pemilu kada. Ya. Supaya nggak ada golput ya Pak? Ya jangan sampai ada golput, eman-eman, karena sesuai konstitusi. Nah, itu penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan itu 5 tahun sekali, ya kita gunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya menjadi pemilih yang cerdas, begitu Mbak. Oke. Jadi apalagi untuk anak-anak anak sekolah yang menanti-nanti nih 5 tahun lagi saya sudah 18 tahun itu. Nah iya, seperti kemarin waktu di sekolah-sekolah itu juga ketika nanti anak itu sudah mempunyai hak pilih, juga disampaikan agar mereka menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Jadi pelaksanaan pemilu itu tidak harus dilaksanakan, pemilu itu juga harus diawasi juga. Itu dia yang jadi salah satu tugas dari Kesbangpol sendiri ya? Ya, itu menjadi salah satu tugas kami di Kesbangpol. Karena saya ingat waktu pertama kali punya hak pilih itu waktu kuliah ya. Jadi tuh awalnya tuh aduh 2 tahun lagi, setahun lagi punya hak pilih nih. Itu semangatnya tuh luar biasa Pak. Jadi kayak memperhatikan semua calonnya, bagaimana track recordnya, dan semoga semangat itu masih bertahan untuk para orang dewasa yang sampai sekarang masih punya hak pilih tersebut ya Pak. Iya kemarin kan kalau anak-anak itu mungkin kalau melihat ketika pemilu akan datang, yang terkesan di benaknya kan itu naik motor dengan bor-boran dengan seperti itu, tapi itu sebetulnya tidak baik, kurang beretika, kurang baik. Tapi karena euforia ya seperti itulah, mudah-mudahan pemilu nanti tidak seperti itu, menjadi aman, kondusif, gitu Mbak. Oke, tadi kita juga sudah menanyakan soal pendidikan politik, dan salah satunya adalah mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, kita ngomongin soal kerawanan politik sendiri nih Pak. Jadi untuk antisipasi kerawanan pemilu nanti di 2024 ini, ada langkah-langkah apa aja nih yang disiapkan oleh Kesbangpol? Langkah-langkah yang kami lakukan di Kesbangpol yaitu kita kan ada tim kewaspadaan daerah. Tim kewaspadaan daerah yang notabene di situ ada unsur TNI, ada unsur Polri, nah itu untuk memantau ke wilayah-wilayah. Di samping kita sendiri yang ada di Kesbangpol, juga kita ada tim Wasda Mbak. Ya, tim kewaspadaan daerah. Itu ada yang setiap 3 bulan sekali itu kami laksanakan tim rapat koordinasi tim Wasda itu ketika ada event-event penting ya, salah satunya ketika menjelang hari raya Idul Fitri, terus menjelang Natal dan Tahun Baru, dan dalam rangka hari jadi, dan apapun ya, termasuk dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ini, apalagi ini akan menjelang pemilu. Kita harus pantau ke wilayah-wilayah agar masyarakat tenang dengan akan adanya event pemilu ini. Masyarakat diharapkan untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan menjaga kondusivitas wilayahnya masing-masing agar aman, dan ketika nanti dalam pemilu bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan harapan kita semuanya. Karena kan belum mulai aja tapi ketegangannya udah mulai berasa ya Pak. Ini sudah menginjak detik-detik, karena tahapan-tahapan pemilu kan juga ada
Di samping itu juga Mbak, kami juga membentuk pemerintah kabupaten juga membentuk FKDM, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat. Tim kewaspadaan Dini masyarakat. Nah, itu juga di samping tim Basda, mereka juga hampir sama tugasnya. Tugasnya hampir sama, mengawasi, gitu ya? Mengawasi, memantau perkembangan situasi, kondisi di wilayah Kabupaten Karanganyar agar tetap terjaga. Ketika nanti ada huru-hara, ada apapun kan kita perbedaan pilihan yang paling kerasa ya Pak ya? Ya, perbedaan pilihan itu akan lebih terasa. Oke, itu akhirnya menjadi perseteruan yang belum mulai aja udah udah ada aja nih masalahnya ya Pak. Ya Mbak, ada gate-gatean. Kadang kan Mbak, di satu kampung itu aja kan kadang seperti itu nggih. Beda pilihan menjadikan sebab. Ya. Mungkin satu sama yang lain juga tidak rukun. Yang tadinya akrab banget ya Pak. Tadinya jadi kayak keluarga, saudara. Ketika ada pemilu kada, itu menjadikan sebab. Padahal kalau bisa kan kita harus bisa menjadi pemilih yang cerdas, yang pemilih yang dewasa, yang beretika juga. Beretika, beda pilihan, ya tidak menjadikan masalah. Padahal nanti pengumuman pemilihannya pun juga masih lama ya Pak? Nanti ya masih lama. Setelahnya ditetapkan yang kepilih siapa itu pasti akan ada perseteruan lagi. Iya, ya mudah-mudahan masyarakat Karanganyar bisa memahami, menjadi pemilih yang cerdas, yang dewasa, sehingga beda pilihan pun akan tetap rukun. Nah, jangan sampai menjadikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita sendiri. Jadi kami berharap jangan sampai pemilihan bupati, wakil bupati menjadikan permasalahan yang ada di tingkat dusun-dusun, tingkat RW, tingkat RT, jangan sampai terjadi permasalahan. Beda pilihan nggak masalah, tapi jangan menjadikan permusuhan, permasalahan yang berarti. Oke. Nah, ngomongin harapan Pak, selain supaya proses pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan damai dan kondusif, kira-kira ada harapan lagi nggak Pak dari Kesbangpol sendiri terkait juga dengan pihak-pihak yang yang berkaitan dengan terselenggaranya pemilu 2024 ini? Ya, harapan kami, pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Karanganyar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, harapannya menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu mengikuti tahapan-tahapan pemilu itu sendiri, ikut mengawasi pemilu. Karena pemilu tidak harus hanya dilaksanakan, tapi juga diawasi prosesnya sehingga tidak menimbulkan efek-efek percikan-percikan, gesekan-gesekan. Itu kalau pemilu itu dilakukan dengan jujur dan adil dan tidak menjadikan permasalahan. Juga ikut datang, kami berharap juga pada tanggal 14 Februari 2024 harinya Rabu, masyarakat yang punya hak pilih untuk berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai golput. Dan kalau milih pun harus milih yang benar sesuai dengan ketentuannya, ketentuan KPU, nyobrosnya jangan di garis dan sebagainya, agar suaranya menjadi sah, Mbak. Kalau nanti kita 5 tahun sekali mengikuti pemilu, tetapi kita cara menggunakan hak pilihnya salah, akan berabai.
Eman-eman kita. Karena momennya penting ya Pak ya? Ya momennya sangat penting. Oke. Siap. Terima kasih Pak Bambang atas ngobrol-ngobrolnya. Siap. Semoga ini menjadi apa ya? Informatif sekali dan juga inspirasi buat Sobat Solo Pos supaya jangan salah pilih ya. Ya. Dan jangan golput. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi Pak. Oke, Mbak. Jenengan tahun ini milih sonten to. Wah, aku ora pilih aku. Loh, kok iso ora milih pripun to? Aku golput aku. Kok iso golput ngawur? Lha negara piye lak golput iki engko? Ajur ki negara lak sampean golput. Lah ya pimpinane kabeh padha wae modelane koyo aku. Padha koyo pripun piye. to, Mas? Aku meh milih ya sapa wae bingung sing saiki iki. Lah saiki bingung apa kok iso bingung iku lho? Lah kabeh lanang ya to. Ya nek lanang. Iya, bener. Nek wedoke ya aku ya ora ngerti. Lah aku meh pilih ki ya sapa meneh paling ya gur kuwi ya gur kuwi. Mas. Programe padha, visi misine padha. Pak itu yang berantem ya Pak ya? Iya, kelihatannya ada. Kita kesana ya Pak ya? Ya, siap. Golput Mbak. ajur Mas negara lak jenengan golput niki. Ya Allah. Hei Mas, ada apa Oh nggih, ini? Pak. Oh nggih. Iki lho Pak iso golput pripun ya Pak niki Pak. Ya Allah, ya Allah. Kula bingung Pak soalnya kali calon pemimpin besok itu seperti apa. Visi misinya takutnya sama Pak, sama yang tahun-tahun sebelumnya. Nggak boleh golput. Nggih. Kita harus menggunakan hak pilihnya dengan sesuai hati nuraninya. Oh, nggih, Pak. Pilih mereka yang berkualitas, yang visi misinya baik. Sekali lagi nggak boleh golput. Oke, Karena siap. pemilu ini sudah sesuai dengan konstitusi Nggih. dilaksanakan 5 tahun sekali. Oh iya, Pak. Kita Nggih, harus nggih. punya pilihan. Harus punya pilihan yang sesuai dengan nuraninya untuk datang ke TPS dengan mencoblos, Nggih. memilih, jangan sampai salah. Oh, nggih, Pak. Jangan sampai Siap. salah sesuai dengan ketentuannya. Tidak boleh golput, sekali lagi tidak boleh golput karena negara ini sudah membiayai untuk pemilu itu sudah banyak sekali. Oh, Ya, nggih. banyak sekali. Iman-iman kalau kita Nggih. tidak memilih tidak datang ke TPS. Nggih, nggih. Harus memilih ya, jangan Harus golput ya milih, Mas. lho. Yo, Mas, damai sih. Kudu milih, Bapak, ya, Yo, kan? kudu milih. Damai. Pak, Matur matur nuwun. Sudah Pak, nuwun. jangan ini niki. Oke, itu tadi Sobat Solo Pos, obrolan kita ngobrol penting bersama Bapak Bambang Sutarmanto selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tentang perlunya Kasbangpol untuk persiapan pemilu 2024. Gimana? Seru kan? Stay tune terus di Ngopi Ngobrol Penting episode berikutnya. Dadah!